Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, ketemu lagi sama aku di channel Enging Eng. And today we are going about grammar. Grammar yang akan kita pelajari saat ini adalah to be, yaitu are, am, dan is. Ini juga merupakan basic knowledge ya, jadi bakal sering banget kita gunakan ketika kita sedang mempelajari bahasa Inggris. Yuk kita mulai materinya. Sebelum kita mengetahui apa itu to be, ada hal yang perlu kalian ketahui, yaitu bentuk-bentuk kalimat. Types of sentences. Dalam bahasa Inggris ada dua types of sentences, yaitu verbal sentence dan nominal sentence atau non-verbal sentence. Verbal sentence adalah sentence yang memakai verb atau kata kerja. Sedangkan non-verbal adalah kalimat yang tidak memakai verb atau tidak menggunakan kata kerja. Contohnya seperti apa? Di sini saya punya contohnya. Pertama yang verbal sentence. She works as a teacher. She works as a teacher. Dia bekerja sebagai guru. Nah, dalam kalimat ini kita memiliki verb ya, yaitu works. Works ini adalah kata kerja. Maka dari itu, dia masuknya ke verbal sentence. Kemudian, ini ada contoh untuk non-verbal sentence. She is a teacher. She is a teacher. Dia adalah seorang guru. Di sini kita tidak menemukan kata kerja. She itu kan subjek. Sedangkan is adalah to be dan teacher adalah noun atau kata benda. Seperti catatan di bawah ini, non-verbal sentence followed by adjective atau adverb atau noun sebagai pelengkap. Adjective itu apa? Adjective itu adalah kata sifat, adverb adalah kata keterangan, dan noun adalah kata benda. Sekarang, gunanya to be itu untuk apa sih? To be berguna sebagai helping verbs. To be adalah termasuk dari salah satu auxiliary verbs yang paling sering kita gunakan. Auxiliary verbs itu ada banyak loh, salah satunya itu to be. Dan to be ini adalah yang selalu ada dalam setiap kalimat. Selain to be ada lagi, yaitu to do dan to have. Tapi itu akan kita pelajari nanti ya, sekarang yang to be dulu. Di sini saya anggap semuanya udah tahu ya, kalau isi dari to be adalah are, am, dan is. Lalu siapa aja sih yang menggunakan are, siapa saja yang menggunakan am, dan siapa saja yang menggunakan is. Yang menggunakan are ada you, they, we, kemudian nama orang harus lebih dari satu, jadi bentuknya plural. Di sini saya kasih contoh Rino dan Rini. Kemudian the students pakai S. Kalau pakai S kan berarti banyak ya, berarti jamak. Itu masuknya pakai are. Kemudian siapa yang pakai I? Yang pakai I cuma satu, I. Lalu yang pakai is ada he, she, it, nama orang tapi cuma satu atau orang ketiga biasanya kita sebutnya. Di sini saya kasih contoh Rino, Rini, lalu the student. Di sini the studentnya nggak pakai s, berarti the student ini cuma satu orang ya. Makanya kita pakainya yang is. Contoh kalimatnya seperti apa? Untuk yang are, you are beautiful. Di sini kita tidak menemukan kata kerja, tapi di sini kita menemukan kata sifat, yaitu beautiful. Makanya kita pakai to be are. Lalu they are my friends. Di sini juga kita tidak menemukan kata kerja. Kita hanya menemukan noun di sini. My friends di sini noun ya. Kemudian ada lagi we are team. Team juga sama, bukan kata kerja. Team itu noun, kata benda. Ada lagi Rino and Rini are friend. Friend juga sama, kata benda, noun. Ada lagi, the students are in the lab. Murid-murid itu ada di dalam laboratorium. Di sini karena murid-muridnya jamak atau plural, maka kita pakainya are. Kemudian yang am.
I am a student. Di sini juga nggak ada kata kerja. Student itu masuknya ke noun. Kemudian contoh yang is, he is handsome. She is beautiful. It is awesome. Untuk penggunaan it di sini, it itu kan kata ganti ya. Jadi sebelum kita bilang it is awesome, kita harus tahu dulu nih, it-nya itu apa sih? Misalnya begini, ada temanmu yang menunjukkan karyanya kepada kamu. Misalnya dia bikin gambar, terus dia tunjukin tuh sama kamu. Ketika kamu ingin memujinya, kamu bilang it is awesome. It-nya itu adalah gambar yang teman kalian tunjukkan. Jadi harus tahu dulu it-nya itu apa. Lalu ada lagi, Rino is here. Rini is there. Here itu kata keterangan, there juga sama kata keterangan. Keterangan tempat ya. Lalu ada lagi yang terakhir, the student is in the lab. Di sini kita pakai is, bukan pakai are, karena the student-nya nggak pakai s. Jadi berarti di sini the student-nya itu cuma satu orang. Kalau pakai s kan berarti the students-nya itu banyak, karena ada s-nya. Kalau nggak ada s-nya berarti the student-nya cuma satu orang. Makanya kita pakainya yang is. Di sini juga aku punya contoh cara pakainya dalam sebuah kalimat kayak gimana. Yuk kita baca bareng-bareng. Hello, what is your name? Hello, siapa namamu? Hi, my name is Dia. Hi, namaku Dia. How do you spell it? Bagaimana cara kamu mengeja namamu? D-Y-A-H. You can call me Dia, by the way. D-Y-A-H. Kamu bisa memanggilku Dia ngomong-ngomong? Oke Dia, nice to meet you. Well, do you live here? Oke Dia, senang bertemu denganmu. Ngomong-ngomong, kamu tinggal di sini? Yes, I do. What is your name? Yap, betul. Namamu siapa? My name is Rosie. R-O-S-S-Y. Just call me Ochi. Namaku Rosie. R-O-S-S-Y. Panggil saja aku Ochi. Are you a student, Ochi? Apakah kamu seorang siswa, Ochi? Yes, I am a student. Ya, aku adalah seorang siswa. Where do you study? Di mana kamu sekolah? I study at SMP Puri Arta. It is near. Aku sekolah di SMP Puri Arta. Dekat loh. Really? Where is it? Benarkah? Di mana tuh? Do you know Masjid Raya Peruri? My school is beside the mosque. Kamu tahu Masjid Raya Peruri? Sekolahku di samping masjid itu. I think I'm going to school there. Sepertinya aku akan sekolah di sana. Nah, tadi itu contoh bagaimana kita menggunakan to be dalam sebuah percakapan. Mari kita lihat lagi percakapannya. Di sini yang diwarnai warna hijau itu adalah kalimat nominal ya, atau kalimat nonverbal. Tapi di sini ada yang gak keijoin nih. Nih yang satu lagi nih ya, yang my name is Rosie itu juga harusnya masuk ke kalimat nonverbal. Dari yang pertama, what is your name? Di situ ada what ya. Kita ubah dulu ke kalimat positif. Kalau kita ubah ke kalimat positif, your name itu kan subjeknya. Kita ubah ke depan. Your name is titik-titik-titik. Karena kita nggak tahu nih siapa namanya, maka dari itu ketika kita ubah menjadi kalimat tanya, kan is-nya selalu ada di depan tuh. Sebelum is kita tambahkan what. Jadi what is your name? Kalau kita sudah tahu namanya kan di sini Dia ya, sama kayak aku. Nah, berarti kalimat positifnya your name is Dia. Kalimat negatifnya your name is not Dia. Kalimat tanyanya is your name Dia. Nah, pada kasus ini karena kita belum mengetahui namanya, jadi kan kalau misalnya kita ubah ke kalimat positif, jadi your name is siapa? Nggak tahu. Makanya kita kasih itu depannya what. What
is your name? Nanya nama kalian tuh. Kemudian kalimat kedua, my name is dia. My name di sini adalah subjeknya. Lalu dia di sini adalah noun-nya, kata bendanya. Jadi nama orang itu noun ya. Kalau kita ubah kata ini menjadi kalimat negatif, berarti my name is not dia. Kalau kita ubah menjadi kalimatannya jadi is my name dia. Pokoknya kalau kita mau ubah kalimat nominal menjadi kalimat negatif, not-nya selalu kita taruh setelah kata are atau am atau is. Jadi setelah to be kita taruhnya. Kemudian kalau misalnya kita mau mengubahnya menjadi kata tanya, to be-nya selalu kita taruh di depan. Tapi kalau misalnya kita belum tahu nih jawabannya, kita bisa tambahkan what, why, where, when, how, atau who. 5W1H. Lanjut lagi. What is your name? Nah, ini sama kayak yang tadi ya. Kemudian, my name is Rosie. Ini juga sama kayak yang tadi nih. Nah, kemudian ada lagi nih yang nanya, are you a student? Apakah kamu seorang siswa? Di sini, diahnya ini nebak nih, dia siswa atau bukan. Makanya kita nggak pakai what lagi. What are you a student? Nggak usah, karena kita udah punya di sini jawabannya a student ya. Are you a student? Kalau tebakannya dia salah, berarti Oci-nya akan menjawab no, I am not a student. Tapi karena di sini Oci-nya betul adalah seorang siswa, maka dari itu Oci-nya menjawab yes, I am a student. Nah, di sini juga ada lagi nih ya, I am a student. I pakainya am. Lalu ada lagi, it is near. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya pakai it, kita harus tahu dulu it-nya itu apa. Di sini it-nya itu adalah SMP Puri Arta. Kan yang lagi diomongin SMP Puri Arta ya. Kemudian ada lagi where is it? It di sini juga sama, yaitu SMP Puri Arta. Dia menanyakan di mana sih SMP Puri Arta itu. Lalu ada lagi my school is beside the mosque. Di sini my school menggunakan is karena my school-nya kan cuma satu. Maka dari itu pakainya is. Jadi my school ini sama kayak it. Yang penting jumlahnya satu. Kalau jumlahnya banyak berarti pakainya are. I think that's all for grammar to be. Nanti kalian coba isi latihannya di bawah supaya kalian makin mantap cara penggunaan to be-nya ya. Karena to be ini akan terus-terusan kita pakai di kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan seterusnya. See you in the next video. Bye-bye.